Woi, selamat datang lagi di Kencanayo. Kok Kencanayo? Selamat datang kemana ya tadi ya? Kencanayo. Oh iya, sepenggal Ulang, kisahmu. Oke. Hai, selamat datang di Sepenggal Kisahmu. Kencana ya. Nih, kali ini nggak materi. Soalnya sekali ini karena kita lagi main di rumah teman saya. Jadi saya paksa dia, saya jual manusia ini. Mengganggu aja. Tolongin lah. Iya. Saya ini lagi buka puasa loh tadi. Ya, iya memang. Bapak puasa? Hari ini alhamdulillah hampir Saya tidak sangkain puasa. Bapak Buddha loh. Dari potongan Harus rambut begini. Bapak. Iya, saya sangkain Bapak tuh Buddha loh. Bante. Gitu. Nih, kita dapat ini lagi, dapat email dari orang. Emailnya itu Emang ini banyak yang curhat lo ya? banyak banget, Pak. Makanya saya ngajakin Bapak, saya males baca. Saya juga sebenarnya lagi malas baca sih, cuman Ya, udahlah, kita kan saya sama Anda lebih malas saya daripada Anda. saya ini kekenyangan Pak sebenarnya. Lebih kenyang saya tadi baru ngabisin nasinya, Pak. Oh iya, Iya. kan saya jadi ada alasan nanti kalau misalnya saya Tadi susah sahur ya kan. Bapak apa ngasih nasinya semua. Ini makan aja nih katanya gini. Loh, tapi nggak salah tadi kan apa, Magic Tongnya nggak salah dong. Iya, oke. Nggak salah. Oke. Alhamdulillah kenyang, makanan Bapak udah habis tuh, lihat aja. Beneran loh, makanannya udah dihabisin loh. Di sini nih kalau malam mau beli tuh agak susah loh Pak sebenarnya. Oh iya, itu masalah Bapak lah ya. Oke. Orang saya yang bertamu, Oke. saya rajanya dong. Ya, gimana lagi? Iya. Nih Is, gue dapat ini lagi nih Is. Tolongin ya. Lo yang baca apa gue? Lo aja deh yang baca Is. Apa gue dulu yang ini? Gue dulu kali ya. Coba lihat. Ini yang horor. Tunggu. Nah, kalau tunggu. Nah, ini kan agak panjang nih. Kalau panjang kayaknya lu lebih jago deh kayaknya. Maaf ya. Iya. Nih, kita dapat dari Halo Tri, Om Ale, aku mau cerita pengalamanku waktu kerja sebagai MLM selama 3 bulan. Itu kan sebenarnya kerja biasa dari rumah ya, tapi karena ada teman dari luar kota, jadinya kita ngontrak tuh berempat. Cewek 2, cowok 1. Katanya berempat, dia bilang cewek 2, cowok 1. Oh, gue tahu nih. Gue tahu yang satu kemana. Kayaknya dia yang bikin email kayaknya. Oh iya. Bener dong. Iya, Nggak salah iya. dong. Bener ya. Oke. Kita asumsinya begitu. Asumsinya kayak Oke, gitu ya. Oke, Lanjut. lanjut. Nah, awalnya kita tinggal di kontrakan. Satu kontrakannya tuh di bagian luar catnya hitam. Lo nyari kontrakan lo kalau malam-malam gimana ya? Bentar, ini kontrakan apa studio rekaman sih sebenarnya? Kayak batu nisan. Itu agak spooky ya. Ya mungkin dia anak metal, kita nggak Oh, tahu, iya. ya kan? Bener. Terus. Dalamnya ungu tua, bener anak metal, gelap ya. Oh iya. Kombinasinya agak. Iya bener. Ini antara dia anak metal atau dia dukun. Iya bener. Tapi namanya cantik nih, mau kita sebutin gak namanya? Nanti aja lah dia. Ya. Kalau masih ingat. Samping kanan kiri juga kontrakan kosong. Wah, ini spooky banget sih tempat lu. Ini Udah kontrakan hitam. lama apa kontrakan baru sih kok masih kosong-kosong semua? Makanya, ini harusnya baru sih dari warnanya yang hitam. Wah. Abis jalan-jalan terus nih, jadi dia suatu hari dia pergi nih jalan-jalan. Terus waktu itu lagi hujan gede. Pas balik itu kamar udah kebanjiran sampai ruang depan. Bentar, ini ada atapnya nggak sih? Ada atapnya nggak sih? Nggak tahu. Ini dia soalnya rembes dari bawah, Pak. Rembes dari ceritanya bawah. rembes. Nah, jadi dia ngagolak gitu airnya tuh dari bawah gitu. Jadi wah, ini kayaknya saya salah, Pak. Infonya, Pak. Kayaknya ini bukan cerita horor deh. Ini curhat dia soal kontrakannya. Oh, bentar. Ini dia kayaknya ngeluh. Sebenarnya dia mau ngeluh sama yang punya kontrakan. Kayaknya deh, kayaknya. Cuman dia kan takut ya. Gue sangkain horor. Coba kita terusin dulu nih kayaknya. Iya, Kayaknya sih ngarahnya ke situ. Kayaknya ya. ngarahnya ke situ nih. Tuh kan? Gue nggak jadi merinding nih Tuh, kalau gitu. kata yang punya kontrakan awalnya tuh dia bilang katanya kalau hujan nggak apa-apa.
gitu. Cuman rembes. Apa deh ya nggak apa-apa kalau rembes. Iya. Berarti itu apa sih? Itu kenapa-napa itu. Udah nelpon yang punya kontrakan malah kayak bodo amat gitu orangnya. Ya udahlah kita beresin, cuek dia. Yang penting fulusnya dapet. Aduh, jangan gitu dong para kontrakaners. Iya. Kita punya kontrakan, kita habis duit loh buat. Ini dia ngasih tahu nggak ada berapa lama ngekos di situ atau ngontrak di situ? Enggak. Mendingan pindah kontrakan di rumah bapak ini. Lumayan loh atapnya. Iya. Bocoran di dapur. Atau mau di tempat kontrakan saya juga ada atapnya tuh ada ininya, sunroof. Bolong. Cerah ya. Bolong cerah. Iya. Ada sunroofnya jadi atapnya gitu. Sunroofnya ngeblesek Itu gitu. itu lebih adem loh. Lebih adem, Pak, lebih adem. Iya. Loh kan lebih baik jujur di awal iya dong, iya. Nah pas malamnya kita mau tidur tapi nggak bisa tidur, jangan minum kopi. Jam 11 lah kira-kira, ya udahlah kita GoFood pesen martabak. Oke. Terus ke kamar main HP lah, kita nonton video lucu-lucu. Temenku si A ketawa, katanya lihat deh ini videonya lucu gitu. Aku lihat lah, aku ikutan ketawa, gak kekontrol dong. Gak kekontrol dong ketawa kita kenceng banget tengah malam, gak inget waktu. Yah, lo jangan kayak gitu makanya kalau malam-malam jangan kebanyakan ketawa gitu. Ngeri gak sih? Ngeri, takutnya ntar ada yang gak suka ya gak? Ada suara ngikut atau apa gitu kan? Ada suara ngikut, wah jangan berisik lo kampret. Fotonya punya kosan. Punya kosan. Fotonya tetangga lo ngamuk gitu. Nah, pas mereka lagi ketawa-ketawa nih, lagi apa sih, bercanda-bercanda kelebihan gitu ya ketawanya tuh, jadi terlalu keras gitu. Temennya dia nih si kita sebutlah namanya Andy ya. Apa Bram aja ya? Oh, Bram ya, Om Bram. Mereka nih ngekosnya nih daerahnya agak terpencil loh. Kok keren namanya Bram ya? Iya kan soalnya namanya Mawar dia yang ini. Oke. Jadi Mawar dan Om Bram. Gue kok jadi inget sesuatu ya zaman dulu ya. Kalau bahasa Inggris itu dad, mom gitu. Lo tahu kan cerita itu? Tahu. Makanya pakai nama itu keren. Nah, jadi temannya dia nih si Bram ini tiba-tiba tuh kayak kecekek lehernya, lagi enak-enak ketawa. Udah gitu kayak ada yang ngekek. Iya. Nah, contekan saya tiba-tiba ada adik saya nelpon nih. Wah. Kan lagi ketawa-ketawa gitu, ketawa kelebihan gitu. Tiba-tiba kayak ini tadi dia bilang yang kecekek tadi itu. Jadi tiba-tiba ada yang nyekek gitu loh, kayak ada yang nyekek gitu. Dan si Bram ini emang menurut infonya tuh sorry, tadi 2 cowok 1 cewek ya? 1 cewek. Yang ngakunya berempat tadi dong. Gitu. Mungkin 1 orang ini nyekek dia itu berempat itu kali ya? Oh mungkin. Dari belakang di backcop. Iya. Nah, udah gitu nih, tapi katanya nih si Bram ini emang sensitif lah gitu. Dia jadi bisa ngelihat makhluk halus gitu. Okay. Jadi bukan sensitif yang diginiin langsung ngestrot. Ada yang kayak gitu. Saya kadang gitu. This is my kingdom come. This is. Berarti dia bisa dibilang ini bukan sih kayak indigo gitu enggak ya? Iya, model-modelnya jadi mungkin kayak indigo ya, gitu. Mungkin Sebenarnya dia indigo tuh ada apa sih? Dia mungkin yang ini IndiHome kali ya. Mungkin. Lo percaya indigo gak? Gue nggak pernah punya temen begitu sih. Tapi kan dari cerita-cerita kan ada yang memang punya indra keenam atau apa ya, punya kemampuan itulah gitu loh. Nah itu kan sebenarnya gue nggak tahu ya. Jadi kalau berdasarkan cerita-cerita sih emang ada orang yang begitu gitu. Enggak, indigo itu tuh maksudnya dia bisa ngelihat apa dia selalu digangguin. Jadi kalau kan ada 2 macam nih. Kalau yang setahu gue, kalau indigo itu yang pertama dia bisa tahu lah yang sesuatu yang goib. Kan gitu, dia bisa lihat.
Sehingga dia juga di satu sisi merasa khawatir, nggak nyaman. Itu orang pintar gak sih kalau kayak gitu? Dukun kayaknya. Dukun kalau orang pintar. Tapi soalnya temen gua ada yang orang pintar, tapi SMA-nya bego. Pak, kita lagi ngomongin soal yang serem nih Pak. Ini Bapak yang cerita soal keilmuan, beda lagi. Oh itu beda ya? Beda. Ini kadang-kadang dia begini nih. Gue sebelnya kayak begini nih. Ya kan gue udah serius-serius nih. Kagak, beneran. Dia SMA-nya dongo. Oh iya. Gitu. Ya lebih dongo saya sih, kan saya nggak naik kelas ya. Oh. Bapak nggak usah cerita soal, nggak usah banggain soal tidak naik kelas. Saya bangga Pak. Saya juga bangga karena saya juga tidak pernah naik kelas. Ya, jadi kita ini sama sebenarnya. Tapi kan Bapak kan di Kuwait. Ayo kembali lagi ke cerita Pak. Saya waktu itu SD loh, nggak naik kelasnya loh. Oh SD ya? SD dong, lebih keren dong. Oh mungkin Bapak orang pintar sekarang. Tapi saya nggak bisa ngeliat goib. Oh nggak bisa. Oh kalau orang pintar itu bisa ngeliat goib. Berarti dia jatuhnya pintar atau indigo? Lebay sih. Lebay. Terlalu sensitif ya, benar. Kalau orang pintar, sebutan orang pintar yang kita tahu itu biasanya kan kayak dukun gitu kan. Nah, kalau itu gue bilang lebay kalau itu. Oh. Karena kan mereka pasti punya menggunakan perantara gitu kan. Ih, lu jadi nggak percaya sama dukun? Enggak. Ih, masa nggak percaya sama dukun? Pak dukun nih, santet nih. Nggak boleh percaya begituan. Hah? Lo dosa lo kalau percaya begitu. Saya sih ini ya, apa namanya, hanya menghormati profesi orang ya gitu. Kok Bapak gitu sih menyerang dukun? Saya sih nggak nyerang dukun. Cuman saya cuma mengatakan dari persepsi saya. Kan kita dua sosok berbeda ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami aja. Takut. Gak percaya. I want problem always. Ampuni saya. Nah, jadi dia nih sensitif lah. Jadi a little bit indigo gitu ya dia ya. Nah, udah gitu dia ke kamar mandi. Siapa nih? Si Bram ini. Oh ya, oke. Si Om Bram ke kamar mandi. Dia diketawain dong. Bukan sama orang, tapi kayak ada suara. Ada suara yang ngetawain dia. Nah, kalau itu gue sering dulu di rumah nenek gue tuh di Setiabudi. Itu rumah tua kan itu. Itu gue sih emang sering, dan saudara-saudara gue pernah. Itu gue pernah. Saudara-saudara gue semuanya pernah ngerasain. Yang pernah tinggal di Setiabudi pasti pernah ngerasain itu di rumah nenek gue. Jadi kamar mandinya kan namanya juga rumah tua tuh kan lorong, terus kamar mandi di ujung gitu kan. Nah itu gue lagi ke lorong, digitu-gituin gitu. Gue sangkain suara air kan, jadi gue diemin awalnya. Let, dipanggil gue. Contohnya siapa? Hah? Suaranya tuh kayak suara saudara gue celingung kan, gak ada orang. Dia tuh sering diketawain. Kok jadi merinding nih? Nah ini orang yang ngetiknya ini juga merinding. Iya, merinding loh. Oh nih ya, nih, lo nggak percaya nih. Tapi gue nggak pernah lo kayak begitu. Tuh, haduh aku ngetik ini merinding. Gue nggak pernah lo kayak begitu. Lo ke Setiabudi deh. Masih ada kok rumahnya sampai sekarang. Saya dari dulu sering lewat Setiabudi. Nah, Bapak kalau ngelihat ada rumah tua di pojokan di Gang 7 tuh, itu rumah nenek saya tuh. Ya, kebetulan saya lewat dong. Hah? Saya lewat dong. Nggak apa-apa, masuk Nah, aja. itu ada bukber. Masuk di situ banyak makanan. Nggak usah, Pak. Masuk aja nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan. Cuci tangan di sana. Itu di tempat saya makan ada cuci tangan. Lebih bersih di situ. Apa-apa. Lah. Kali ini saya nggak bangga punya teman saya tinggal di situ. Nggak usah. Nanti kapan-kapan saya ajakin dah. Ya, kita nginep di situ lah ya. Saya pernah loh banjir-banjiran nginep di situ. Itu saya minta pulang. Saya kerja masih absen. Nih lanjut. Dia tuh ngomong itu. Lanjut. Oh iya. Pakai ada emotnya lagi. Ada emotnya lagi, lanjut. Kreatif ya orang ini ya. Iya. Padahal dia lagi merinding loh. Yo, ini lagi merinding tiba-tiba. Aduh, saya merinding nih. Udah lanjut. Pinter ngalihin ya. Iya. Aku kaget dong, takut gitu. Gue lupa dia takutnya kenapa ya. Oh, ini ya di kamar mandi temennya ada yang ngetawain. Nah, udah gitu dia ketakutan tuh. Cuman karena kalau takut kan biasanya kan
setannya malah jadi makin kuat, bener gak sih? Iya benar. Ya Karena kan? aura negatifnya, aura kita ketarik sama dia. Aura positif kita nih. Ini orang dari mana sih, sosok bijak banget sih? Kan Orang ya. negatif. Jadi yang gue tahu, kita kan pada dasarnya kita manusia itu punya aura positif. Nah, setan itu kan negatif. Jadi saat kita itu takut, sebetulnya aura positif kita itu kesedot sama dia. Itu yang gue paham. Oh, jadi emang kayak begitu ya? Jadi sehingga kita tuh ngedrop gitu loh, ngedown. Kalau di agama gitu diajarin kayak gitu gak sih? Ya, sebetulnya kan kalau di agama itu kan manusia itu kan sebaik-baik ciptaan nih. Ya siapa tahu Bapak mau ngisap. Bapak tahu aja dari tadi saya asal. Terus saya loh. Ini lulusanku kayak begini. Dia nggak ngasih tahu saya ini nikotinnya berapa loh. Jadi dia itu sengaja bikin saya batuk. Ayo lanjut lagi, Tat. Emang cuma dia nih teman saya nggak ada akhlaknya, dia doang. Yang lainnya ada akhlaknya tapi dikit. Nah ini nggak ada sama sekali nih. Untung sering ke rumah, kalau nggak sering nih selesai. Gimana Pak? Terus sampai mana tuh? Itu yang dia akhirnya lanjut itu tadi. Oh iya. Nah, abis kayak gitu, dia kayak kelihatan biasa-biasa aja. Udah gitu. Siapa dia keluar nih dari kamar mandi? Iya, di kamar mandi gitu. Terus keluar. Enggak, dia maksudnya si orang ini yang cerita berusaha biasa-biasa aja, karena kan tadi seperti kata lo, kalau misalnya setan itu kalau kita makin takut, setannya juga jadi makin kuat gitu. Iya. Ya kan, karena makanya Aura kan sama ambil Nabi kan aura positif kita. sama Nabi kan disuruh timpukin aja kok kayak gitu kan. Gitu. Walaupun dia suka gini ngeles. Eits. Nah, itu dia. Kan goib. Goib. Iya. Nah, udah gitu. Abis kayak gitu, dia udah nyantai-nyantai nih, biasa aja nih. Tiba-tiba si Bram ini nanya lagi. Dengar suara burung nggak, coy? Gitu. Nah, Burung? iya. Dijawab sama dia, iya dengar. Abis suara burung ada suara yang ketawa, dengar juga gak? Udah gitu dia bilang, enggak, dia nggak dengar. Dia bilang gitu. Siapa yang ngomong gitu? Bram? Enggak, si yang cerita, si Oh, Mawar. Oh, oke. Gitu. Si Mawar bilang, ya gue nggak denger gitu kan, gue gak sensitif gitu kan. Udahlah, dia nyoba tidur, udah gitu nyetel Quran gitu. Tapi kalau nyetel Quran ya bagus juga sih ya. Bagus ya. Kalau nyetel Quran kan setidaknya walaupun kita tidak nggak langsung, baca, tidak langsung kita yang baca, setidaknya itu menambah aura energi positif ke kita juga. Oh iya. Baik juga kita dengarkan Al-Quran tuh baik juga. Bagus ya. Bagus. Jadi emang dianjurkan membaca Quran. Kalau nggak bisa baca, belum bisa baca, nggak apa-apa, dengar aja. Itu udah bagus. Walaupun ada mungkin di dalam hal ini dia ada maksud untuk menghindari itu gitu ya, si negatif ya, tapi negatif. Bagus dong hindarin itu melalui Quran kan bagus iya, dong, ya kan? Karena secara nggak langsung kita juga denger gitu kan si orang itu. Nah udah gitu, dia nyoba untuk tidur, tetap mereka udah tidur, giliran aku sendiri nih yang nggak bisa tidur, dia bilang nih, kata si Mawar. Dipaksa tetap nggak bisa. Pada tidur? Udah pada tidur dong. Oke, terus? Gitu, pada kebo, dia doang nih yang kagak kebo gitu. Ya, War. sedih banget nih. Bentar, ini namanya Mawar apa Anwar sih sebenarnya? Saya curiga dia laki loh. Ini Mawar, tapi kerjanya barista mungkin. Jadi banyak minum kopi, dia belum tidur dia. Nah udah gitu, alhamdulillahnya dia nggak ngerasain apa-apa. Abis itu langsung pindah nyari kontrakan baru gitu. Cuman ini udah pindah cerita kali ya, udah pindah hari ya. Pindah hari. Jadi ya udahlah, mereka akhirnya sepakat udahlah mendingan kita cari kontrakan baru aja lah di situ. Si Bram dicekek, si Bram diketawain, si Bram main sama burung gitu kan. Banyak gangguan lah ya. Banyak gangguan gitu. Yang boleh main sama burung kan Mawar. Oh iya benar. Masa Bram sama burung? Iya. Iya kan? Kan itu nggak boleh. Nggak boleh dong. Gitu. Bener. Saya mau nerusin kok nggak enak. Nah udah gitu dia pindah.
Nah ternyata di kontrakan yang kedua lebih-lebih lagi. Aku pernah nyium wangi melati di tempat biasa kita sholat, tapi yang lain gak nyium apa-apa. Ini si Mawar gitu. Masih si Mawar, dia jadi udah pindah ke kontrakan nih teman-temannya dan dia gitu ya. Ternyata di kontrakan yang baru dia suka nyium bau melati. Bentar, kan yang sensitif bukan dia ya? Bukan, si Bram. Justru dia yang nyium pertama kali sih. Mungkin si Bram kamarnya penuh dengan Stella Orange. Kayak yang itu kali ya, yang mobil naruh Stella di knalpot ya. Kan baunya jadi hilang gimana? Kan Bram nggak tahu hilang, dong. jadi Bram nggak tahu dong. Nah, yang nyium kebetulan siapa? Si Mawar. Di kamarnya nggak ada Stella Orange. Iya bisa. Emang Stella Orange tuh yang paling the best tuh sebenarnya tuh. Nah, di kontrakan yang kedua ini dekat rumah si temen cowok. Hampir tiap malam si Bram nih kemasukan. Pernah pas dia bilang, pernah pas kita malam-malam mau masak di rumah si temen yang cowok. Di rumah ya? Di rumahnya berarti yang rumah itu di rumahnya si Bram ya berarti ya. Dia kemasukan hantu cewek centil. Jadi jadi si Bram nih orangnya kan gagah nih gitu, kayak Barry Prima kali, tiba-tiba orang jadi Susana. A few moments later. Nah gitu jadinya. Terus yang paling nggak bisa dilupain nih, waduh, dia tiba-tiba nangis. Bentar. Dia kerasukan yang apa? Jin centil itu sering. Si Bramnya ini, tapi di kontrakan yang kedua ini nih dia jadi di kontrakannya. Dia bukan jadi di rumahnya ya. Bukan, dia jadi kayak lebih intens gitu masuknya gitu. Okay. Dia udah kemasukan hantu cewek centil, terus yang paling nggak bisa dilupain tuh dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Terus yang masuk ke tubuhnya dia tuh nggak cuma satu. Tuh. Wah, yang bisa. satu keluar, yang lainnya masuk gitu terus. Ngantri Coy. Iya. Kosan badannya gitu. Iya. Ya akhirnya dia ngaji, bagus tuh. Mungkin si Bram ini ganteng kali coy. Mungkin. Jadi yang masuk tuh jin perempuan yang ngantri coy. Yoi. Ya kan? Mungkin saking gantengnya. Mungkin saking gantengnya dia yang jin ini mau masuk nih rebutan juga. Gambreng kan kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba wah kalah nih gue. Kasihan tuh kalau ya kan? kalau masukin nggak satu-satu dia ngembang kempes gitu. Nah, itu dia. Tadinya pria elemen. Tiba-tiba jadi semua. Iya, nih PA ya kan. Wong. Iya nih. Susah nih yang kayak gini. Terus gak expect itu makhluk pengen tahu apa yang aku baca. Nah dia jadi ngaji nih, dia ngaji. Terus dia bilang dia nggak expect si makhluk nggak tahu apaan itu pengen tahu apa yang dia baca. Dia kayak minta diajarin gitu. Jadi si Bramet jadi kerasukan gitu. Oh, masuk ke dia melalui dia terus ngomong. Dia ngomong. Jadi Mawar kan gitu. Biasanya orang kan aing maung gitu kan. Ini dia bukannya aing maung tapi aing ikut baca dong. Gitu. Baca apa sih tuh? Gitu. Wah, gila sih. Tapi berani juga sih Mawar nih. Enggak, jinnya kuat gak sih kalau kayak gitu? Maksudnya kuat gimana? Iya dibacain Quran dia malah nantangin. Lu baca apaan? Tahu Gitu. Coba dia kejadiannya apa habis itu? Nah udah gitu dia ngaji sampai suara gemeter. Kebayang dong tiap malam. Tiap malam kemasukan dan kalau udah sadar katanya lemes, lapar akhirnya nyari makan tengah malam ya energinya habis kali ya. Udah si Bramnya itu. Si Bramnya habis itu pas setelah dibaca dengerin dia ngaji tuh pas keluar lemes gitu si Bram. Iya. Akhirnya gitu doang. Belum ada di end-nya. Jadi belum kalah setannya. Ya, gantung ya. Gantung. Tapi kalau menurut gue sih, kalau yang bisa gue simpulkan pada dasarnya mungkin jin itu suka dengan sosok manusia yang lebih sering kosong. Mereka tuh bisa kayak mengidentifikasi orang. Oh gitu ya? Iya, jadi misalnya ini gue beneran. Jadi ya berdasarkan apa namanya yang pernah gue dengar dari, gue kan lumayan rajin denger YouTube, ustadz ya. Jadi mereka itu bisa mengidentifikasi orang yang hatinya kosong, jiwanya kosong. Lo paham maksudnya kosong kan? Enggak. Gue sering ngelamun loh. Gue sering kosong tapi enggak pernah. Orang ngelamun itu belum tentu dia kosong. Oh iya. Jadi kosong itu misalnya dia itu lebih jauh dari Tuhan gitu. Oh, I see. Lupa lah. Lupa gitu. Ya.
kosong imannya tuh, gitu. Itu dia lebih senang hinggap di situ dia Iya. malah kayak burung hantu hinggap di jendela Yo, gitu iya, kan. Nah, benar. ini hinggap di Lanjut Pak Ustadz. Makanya kenapa agama itu sebetulnya kalau lo pasti tahu lah. Nggak setiap agama itu pasti menyarankan para umatnya apa pengikut agama tersebut pengikut agama tersebut. Sebisa mungkin sering dekat dengan Tuhannya gitu. Iya. Gitu. Intinya biar ya lebih ingat sama yang pencipta. Terus hatinya juga nggak kosong. Iya. Jadi ada kayak sesuatu yang bisa dipegang gitu. Iya. Sehingga ada Something kejadian to believe in. Iya, karena setan itu kan mereka kan auranya negatif. Iya. Jadi saat mereka itu mau mendekat itu ada, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap akan bisa kena, tapi setidaknya kita tuh ada lebih rileks Iya. gitu. Ada gue punya senjata lah, punya tameng gitu. Iya, dalam jiwanya begitu. Iya. Karena mereka pasti akan melihat, oh ini orang, apalagi maaf ya. Kalau gue dalam keyakinan kita nih kan Muslim ya, kita yakin banget kalau Quran itu kuat banget gitu. Iya. Untuk bisa menjadi pedoman. Iya. Kan kalau dilihat mungkin di film-film juga kita sering lihat kalau misalnya ada apa-apa kita baca Yasin, ada kerasukan baca surat ayat kursi begitu kan. Itu sebenarnya benar. Iya. Benar gitu. Cuman kadang orang juga ada yang lupa, ada yang ya macam-macam lah. Tapi dulu gue punya temen ya namanya Email, dia ketemu setan, dia tuh hafal ayat kursi gitu. Belum ayat kursi panjang ya gue dia. Iya, ngomong begitu nih. Gue punya cerita soal setan. Belakang gue ini kan rumah gede, jadi gudang. Oh iya, yang masuk ke ini depan rumah lo. Waktu itu kejadiannya pernah nih, ini kejadian fakta real. Gue sangka dia mau jual rumah. Gue sendiri nih kejadian. Itu jam 12 malam. Itu ada yang berantem di sini. Kan gue nggak bisa tidur, ini kamar gue nih. Gue nggak bisa tidur. Iya. Gue keluar belakang. Terus gue dengerin di samping ada kayak suara laki sama perempuan lagi berantem. Lempar-lemparan udang sama kayak dengerin suami istri gimana sih berantem. Satu istrinya suaranya perempuan, benar-benar perempuan. Terus ada temennya itu, gue berdiri di sini nih berdiri dengerin aja itu lebih kurang 10 sampai 15 menit. Karena gue yakin itu suara perempuan. Terus ternyata ada temennya datang di sana, gue nggak tahu nih di pintu pagarnya dia itu di depan. Nah tiba-tiba dia nongolin kepala gitu kan. Gue pikir ada orang nih. Gue samperin lah ke depan. Mas mau masuk? Iya, dari tadi saya nungguin gak dibuka-bukain pintunya. Mas udah telepon? Udah, saya telepon gak diangkat. Sini mas, akhirnya gue ajak ke sini. Biar dia ngedengar suaranya. Pas kebenaran gue ajak sini, gue cerita sepanjang jalan itu. Mas, tadi saya dengerin suara perempuan, laki sama perempuan berantem di belakang itu, lempar-lemparan barang. Wah, di dalam nggak ada laki, nggak ada perempuan pak, katanya. Anjing merinding gue setan. Ini demi Allah nih, sumpah nih, gue cerita, sumpah nih. Lagi Ramadan nih. Begitu sampai gang ini nggak ada suaranya itu. Mana pak, nggak ada katanya. Tunggu mas. Itu kalau nggak ada jeda 5 menit keluar suara itu lagi, berantem. Lempar untang kayak lempar panci. Persis. Terus sampai temennya bilang, oh iya ya, siapa ya katanya gitu kan. Dia bingung tuh, bener kan mas suara perempuan kan? Iya katanya suara perempuan. Akhirnya ternyata di dalam situ kan gudang nih. Itu cuma ada 4 orang, semuanya laki. Nah pas itu kayaknya ada temennya yang akhirnya bukain pintu depan. Dan nengok dari depan itu, akhirnya kita kesana. Mas, siapa yang lagi berantem? Ada perempuan di dalam gitu kan? Nggak ada pak, beneran nggak ada katanya gitu kan. Saya dengar kok nih, teman-temannya mas dengar. Iya dengar. Itu teman saya lagi kesurupan. Ya, anjrot.
Kesurupan. Terus tuh disuruh ngerukiahin tuh. Akhirnya gue masuk. Hah? Gue masuk sampai akhirnya ke lantai 2 di situ di gudang itu. Itu dia lagi begini. Ya, Dia kerasukan maung. keras, gue nggak tahu. Nah dulu di sini kan ada pohon duren, lu tau kan pohon duren Iya, tinggi banget. iya. Akhirnya dengan segenap ketidaktahuan gue pede aja, cuek aja. Ya gue agak merinding iya, tapi akhirnya begitu gue naik begitu, ini pertama kali demi Allah nih, depan mata gue ngadepin orang yang kesurupan. Iya. Dan gue nggak baca-bacaan. Maksudnya baca-bacaan pas mau naik lah. Iya, ya bismillah. Iya, begitu ngadepin gue tanya, gue tatap itu orang itu yang kesurupan. Kamu siapa? Terus dia ngeliatin gue akhir gini. Saya tinggal di sini di pohon duren katanya. Iya, kamu ngapain kesini? Kenapa? Ada apa? Saya mau makan durian. Emotional damage. Itu ibu saya bisa ikut-ikutan kalau duren. Kalau kayak gitu saya rebutan dong. Nah, terus akhirnya dia bilang begini. Saya nggak suka di sini. Tempat ini kotor katanya. Tuh Mas, tolong dengerin. Iya, bagus. Tempat justru. ini kotor. Memang tempat itu gudang. Cuman waktu saya ngeliat sebetulnya rapih. Cuman begitu maksudnya kotor itu yang saya tangkap nih, yang gue tangkap, itu di saat gue masuk itu cium bau alkohol. Oh, Kayaknya itu. mabok. Kayaknya itu. Iya. Mas, iya. akhirnya saya bilang, gue bilang sama dia, sama teman-temannya, Mas, tolong ya, ini dirapiin, udah denger ya. Ini kita nggak mau ganggu, kita nggak mau diganggu, sama-sama aja lah. Saling menghormatin lah. Gitu. Ini kita sama-sama buat Mas tahu bahwa di sini memang ada. Di sini kan ada pohon duren nih. Gitu kan. Udah dari zaman dulu itu. Nih. Mungkin kebetulan dia juga keganggu. Iya. Tolong rapihin dalam bentuk apa. Dah, kamu pulang ya. Habis ini mereka mau rapiin. Akhirnya dia ngeliat gue lagi tuh, sambil begini deketin gue gini. Kamu siapa katanya? Lah, dia masih kerasukan tuh. Masih tuh. Saya tinggal di samping, itu rumah saya di belakang. Mungkin kita udah lama tinggal di sini. Udahlah, sama-sama aja. Yuk balik ke tempat. Nah, balik lagi. Saya nggak gangguin kok. Saya nggak akan gangguin. Manjat pohon. Habis itu manjat pohon. Ini kan balik ke tempat, kan ini pohon duren. Iya. Akhirnya dia bilang begini. Nih, sumpah lagi nih. Kamu mau apa sekarang? Dia deketin gue tuh. Kamu ngapain kesini jam segini katanya? Kamu ngapain malam-malam kesini? Katanya gitu. Yo, saya keganggu, saya mau tidur. Ini semua mau tidur, janganlah gangguin bapak ini, kasihan dia. Akhirnya udah saya mau pulang, semua mau istirahat. Masih Mau pulang, masih nempel itu. Akhirnya lo gitu di belakang gitu. Enggak, dia kan jadi gue naik tangga gitu. Nah, gue di ujung tangga itu, di atas paling atas itu pas sebelum anak tangga ke sebelum terakhir, 3 tangga lah. Gue jadi posisi dudukan pijakan lantai 2 tuh di sini gue nih. Nah, dia tuh di sini. Di atas gitu. Gue ngeliatin, gue gini aja, gue liatin aja. Kamu ngapain liatin saya? Gue bilang gitu. Kamu ngapain liatin saya? Kamu apa? Kamu ngelawan saya? Terus dia bilang gini. Saya nggak bisa ngelawan kamu. Kenapa? Nggak tahu kalau. Hah? Kok dia nggak bisa? Saya siapa? Iya. Dia jatuh cinta. Jadi dia bilang. Dia bilang nih demi Allah, dia bilang begitu. Saya nggak bisa ngelawan kamu. Saya nggak berani ngelawan kamu. Loh, saya bisa apa? Lo nggak bilang gitu. saya sampai ngeliat gini, Mas, emang Mas ngeliat sesuatu di saya? Enggak kan? Saya udah sekarang gini deh. Saya mau tidur, ini semua mau tidur udah. Ini Mas ini capek kasihan. Udah kamu pulang, pergi. Kamu kalau nggak mau pergi, saya tunggu di bawah. Dia sama makin gini. Gitu kan. Itu mau deketin, gue deketin lagi. Ih jangan, Iya. deket gini ciuman. Iya.
tuh saya tunggu di bawah. Saya turun sekarang, saya tunggu di bawah. Akhirnya gue turun. Hah? Kamu mau pulang atau saya tunggu di bawah? Saya tunggu nih, 5 menit saya tunggu di bawah. Kamu nggak turun, ya saya pulang. Saya jiper juga dong, iya dong. Saya juga takut dong, ya kan? Kadang-kadang bacaan aja ayat kursi saya nggak hafal, ya kan? Bapak tuh lulusan Kuwait atau lulusan mana sih, Pak? Saya sebenarnya pede cuek aja gitu. Akhirnya begitu saya turun, gue turun tuh akhirnya, Mas saya pulang ya, saya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bener, pergi dia. Karena apa? Gue taunya gimana? Besok paginya gue datang lagi. Habis subuh tuh, habis pagi lah, pagi udah mulai cerah tuh pagi. Mas gimana? Enggak, semalam pas bapak pulang dia langsung udah tenang gitu, aman. Langsung hilang tuh katanya. Durennya masih ada apa enggak? Nah, udah dipotong, Pak. Oh, dikasihin kali. Bapak pulang dong please nih, durennya dah. Bapak ntar saya kasih duren lah. Tapi itu kejadian nyata, Pak. Anjir, serem banget ya. Itu pertama sekali-kalinya gue ngadepin orang kesurupan beneran. Itu suaranya tuh, matanya tuh merah, mungkin karena pengaruh habis minum. Terus itu bau alkohol itu di situ. Tapi beneran itu kejadian itu kejadian sekali-sekalinya. Dan gue alhamdulillah belum pernah sih yang namanya dinampakin itu, belum pernah. Tapi gue emang apa namanya dulu ya waktu anak kecil, gue anak masih kecil. Itu kan dulu di belakang ini rumah gue kan tanahnya ada nih, ada tanah. Itu kan masih banyak rawa tuh. Itu juga ya mumpung apa saat itu pohon durian juga belum tebal. Itu juga anak gue nangis kan ya, orang paham. Oh iya, gue inget dulu anak-anak lu, ya kan, dulu anak lu nangis nangis mulu. Iya. Itu sampai jam berapa? Jam 2. Gue nggak bisa tidur, anak gue nggak bisa. Iya, tidur. gue inget itu Akhirnya masa si Aisyah jadi cengeng banget tuh, gue inget banget. Akhirnya apa? Gue gelap tuh. Gitu, gue Iya, keluar itu masih kosong tuh iya. waktu itu. Terus Akhirnya gue keluar tuh. Gue keluar. Ya, gue bilang, gue ngeliat pohon durian itu akhirnya. Gue bilang, gak usah ganggu lah. Anak saya mau tidur dulu, kan saya nggak ganggu. Iya. Kalau kamu suka sama anak kecil, iya, udah suka aja. Gitu. Jangan digangguin gitu. Balik lagi, gue sih kayak gitu sih percaya nggak percaya ya. Cuman ada yang mengatakan itu mitos begitu, ada yang mengatakan. Tapi kan di agama juga dibilangin ada jin kayak gitu. Iya. Tapi memang mereka itu emang suka lah sama anak kecil gitu kan. Karena mereka kan lemah, anak kecil lemah. Jadi suka godain anak kecil. Kayak gitu akhirnya gue samper itu rawa, gue bobat-bobatin tuh alang-alang. Tengah malam jam 2 gue pakai arit. Iya, gue inget tuh. Iya. Gue Jokau sering ngatain lo dulu ya gitu. Pak ngapain sih Pak ngebabatin itu? Iya. Iya, gue inget tuh. Iya. Nah, ini sekarang belum jadi kayak begini. Nah, sekarang di rumah kan udah habis kontraknya. Jual. Mungkin Bapak minat ya kan? Enggak. Bapak mau ngadepin saya lagi kerasukan maung gitu. Loh, kalau Bapak kerasukan saya lebih gampang loh. Terus saya dikeplak-keplakin doang sama Bapak, bukannya ditolongin. Ya habis kapan lagi? Ya paling itu sih Pak, cerita saya sedikit tuh. Pengalaman sesekalinya. Ini adalah sepenggal kisah Faiz. Jadi jangan lupa kalau ada yang punya pengalaman horor atau kisah sedih atau apapun itu, pokoknya semua yang berbau kisah lah, bau cerita gitu. Lu nggak tahu mau cerita ke siapa, lu nggak tahu mau ngomong ke siapa, lu ya udah kirimin aja ke sini untuk kita belajar gitu. Jadi gue bisa belajar dari pengalaman orang-orang, dari pengalaman kalian gitu. Kita juga mungkin bisa share apa ya istilahnya, kayak iya, memberikan edukasi lah ya. Edukasi juga, sharing edukasi, dan kita pun juga bisa belajar kan dari mereka gitu. Udah sih sebenarnya kayak gitu aja. Ya udah, makasih udah mau mantengin para om-om bahagia ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.